Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih seputar balsa. Ini menyikapi banyak yang tanya balsa merah, balsa putih. Sementara ini saya diam, memang sebelumnya saya diam, tapi karena masyarakat sudah mulai resah dengan balsa merah, balsa putih, terpaksa saya bikin video ini. Balsa itu semuanya hanya ada satu jenis, yaitu Ochroma pyramidale, yang dikembangkan untuk memenuhi pasar ekspor dan pasar lokal saat ini. Balsa merah, balsa putih itu bukan dari, kalau dilihat dari daun yang tangkainya hijau balsa merah, balsa putih yang tangkainya merah balsa hijau, bukan di situ. Jangan sampai keliru buat sampean-sampean semuanya. Jadi balsa itu bibitnya satu, bijinya satu, yaitu Ochroma pyramidale. Jadi kalau masih muda dia memang ada yang seperti ini. Nah, dikatakan di teman-teman di sebelah itu yang seperti ini balsa putih, karena tangkai daunnya putih, ya kan, nggak ada merah-merahnya dan batangnya putih seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, yang merah seperti ini, kemerah-merahan seperti ini, sebetulnya sama. Kalau mereka berani membuktikan yang balsa merah itu nama latinnya apa, dan yang balsa putih itu nama latinnya apa, baru itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, saya membibit balsa ini mulai sudah sejak 2006 untuk memenuhi kebutuhan PTP di daerah Malang Selatan. Dan balsa yang saya bibitkan sama seperti ini bibitnya. Dan alhamdulillah memang balsa di PTP juga laku untuk ekspor, juga sama. Nah, benihnya pun saya lihat rata-rata di channel-channel sebelah pun juga sama. Kenapa kok sampai ada yang merah seperti ini? Ini mereka berbeda dalam menyerap pupuk yang ada di polybag. Di masa pertumbuhan mereka berbeda. Nah, ada yang menyerap nitrogen lebih tinggi, ada yang menyerap fosfat lebih tinggi, ada yang menyerap kalium lebih tinggi, begitu. Seperti itu, hanya bulunya saja dan tampang luarnya saja. Nah, ini dari sekian ini 50-50, ini separuh-separuh, ini yang apa itu namanya, yang ada yang merah sama hijau. Nah kan, kenapa kalau saya bikin balsa putih satu, pembibitan satu balsa satu jenis, kok keluar dua, ada yang merah ada yang putih? Berani sampean mempertanggungjawabkan bahwa ini yang merah ini yang putih? Enggak, ini sama, bijinya sama, satu biji. Nah, dan saya pun berani menerima semua dari bibit ini pun nanti panennya bawa ke sini. Sebentar lagi saya jelaskan bagaimana apa yang disebut balsa merah dan balsa putih itu, ya. Yang disebut balsa merah dan balsa putih itu nanti saya jelaskan sambil kita ke kebun, lihat kebun. Nah, ini pembibitan kami. Ini udah habis, kemarin udah kita kirim ke pelanggan semua, mulai dari Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, daerah Jambi, Pandaan, dan Jawa Barat, Banten pun, Serang pun, Lebak ambil dari kita. Yuk kita ke sana, sini masih banyak kita. Nah, nih seperti ini. Kecilnya sama. Buat sampean yang mau tanya lebih jauh tentang yang merah sama yang putih, silahkan telepon saya, di deskripsi ada nomor saya. Kalau Anda punya argumen yang lebih kuat, argumen ilmiah, jangan argumen yang asal-asalan, jadi membingungkan petani. Kasihan para petani, kasihan mereka. Setiap 1 kilo bibit itu tergantung dari mana dia, bagaimana dia nyerap unsur organik di dalam tanah. Yang merah itu kulitnya, Mas.
kalau masih bibit bukan dari kayunya seperti ini. Nah, ini sampai lihat yang bawah hijau, yang bawah merah, yang atas hijau kan. Nah, kalaupun memang ada yang merah ada yang putih, sampean jelaskan biji sampean seperti apa, nama latinnya apa, kelas ordo familinya apa, apakah Ochroma pyramidale ataupun Ochroma yang lain. Silahkan, jangan sampai membuat petani itu bingung lalu kesulitan mencari bibit, padahal bibitnya sama dan yang saya terima itu juga sama. Kalau Anda bingung mau menjual bibit saya merah, mau saya jual kemana nantinya, jual ke saya, tak beli. Sampean mau kontrak mau apa 1 tahun, silahkan telepon saya, tak carikan pembeli. Banyak bos saya di luar, dari Cina pun ada, Cina dan lokal pun ada. Nah, saya membibitan itu mulai 2006, bukan mulai kemarin. Nah, pelanggan saya semua pun dari pabrik-pabrik dan dari yang lokal pun ada, petani kecil pun ada. Yang udah kenal sama saya nggak pernah komplain, tapi yang baru-baru kasihan, mereka bingung antara yang merah sama yang putih. Padahal sama seperti ini. Kalau dilihat dipikir dari rasional, nggak mungkin kalau biji beda itu tumbuhnya kok, biji sama kok tumbuhnya beda kalau merah sama putih, ya kan? Nah, ini yang putih katanya seperti itu, ya kan? Nah, ini yang merah katanya seperti itu. Tapi ini satu pohon, satu indukan, satu jenis, kok bisa? Nah, itu Anda perlu mempertanggungjawabkan yang merah sama yang putih. Nanti tak jelaskan di akhir video, nanti merah sama putih itu gimana. Ayolah kita kerja itu yang sportif, jangan membuat opini publik itu yang membuat opini publik yang membingungkan, yang salah. Ayo ya, tanya yang ini hijau, yang ini basah merah, padahal sama putih. Nanti kita lihat, nah itu kita deketin itu yang itu pohon percontohan kita yang saya tanam bulan 2. Saya tanam bulan 2 itu sekitar sampai sekarang sekitar sebulan 2, 10 bulan, belum lah 9 bulan. Kita lihat nanti, yuk. Nah ini percontohan kita tanam bulan 2 yang lalu. Ini bibit dari ini sama punya LDO dulu. LDO itu perusahaan kayu, yang penanaman kayu yang ada di Jember. Itu langganan kita, Pak Edi Darmawan namanya. Ini udah segini. Ini dari bulan 2 sampai video ini saya upload bulan 12 tanggal 5. Bulan 2 akhir ini. Februari akhir ini. Diameternya kalau ngukur diameter kan 1 meter dari bawah. Ini diameternya sudah sekitar 10 sampai 12 cm, dan lingkar batangnya enggak sekitar 45-an lah, 45 cm sampai 50. Ini segini. Nah, itu dipangkas. Nih bibit dari kita. Gak ada. Kalau sudah besar ya daunnya hijau. Kalau sampean bilang merah sama putih, daunnya merah, nggak ada. Ini dulu merah juga, nggak sama. Ada yang hijau, ada yang merah. Tuh hilang, di daunnya hilang. Sebentar, saya dekatkan. Tuh, ini segini, ya. No, segini, saya segini. Ini bulan 2. Belum mandi saya, jangan dibully. Biasa petani ya. Petani meskipun belum mandi tapi sudah rajin ke sawah. Insya Allah anti corona. Karena apa? Mandinya mandi keringat, mandi matahari ya. Nah, kayak segini. Ini bulan 2. Bulan 2 sudah segini. Nah, yuk kita lihat daunnya nanti di sana. Yang kita tanam merah itu seperti apa daunnya? Apakah betul sampai besar merah
seperti yang teman-teman bilang itu yang daunnya merah itu balsa merah. Enggak, kalau besar putih dia. Yuk kita lihat nih. Kalau sampean bilang, ada yang bilang yang merah pangkal daunnya itu merah. Nah, kenapa kalau sudah besar kok seperti ini hijau, merahnya hilang? Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa kalau masih kecil memang dia penyerapannya beda. Penyerapan nutrisi waktu kecil, waktu di persemaian, pembibitan seperti ini beda. Nah, kalau besar tuh seperti ini. Balsa itu hanya ada satu yang dikembangkan, Ochroma pyramidale. Satu nama Latin. Jangan terkecoh, ada yang merah, ada yang putih, nanti sama terkecoh, nggak nanam-nanam, nggak dapat bibit sampean. Pilih-pilih bibit nanti nggak dapat bibit. Nah, tuh mana merahnya mana, nggak ada. Nah, nanti tak jelasin di akhir video nanti yang merah itu seperti apa, yang putih seperti apa. Tuh, sama lihat. Ada ndak merahnya? Ada ndak? Ini dulu merah bibit ini. Tak pilihkan yang merah memang dulu. No. Lek sampean bilang ujungnya merah, mana merahnya? Kalau besar hilang, nggak ada. Tuh. Bibitnya itu satu. Ochroma pyramidale sama satu. Nggak mungkin lek sama nanam kelapa muda, kelapa itu, kelapa seperti itu, kelapa santan, tumbuhnya kelapa sawit, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kecuali lek taman nanam kelapa sawit tumbuhnya jadi minyak, nggak tahu saya. Jadi bimoli atau apa nggak tahu saya. Ya. Ya kan? Nah. Ya kan? Kalau sampean punya seukuran ini, mau sampean jual, sampean telepon saya, ada nomor saya di deskripsi. Mas, saya punya balsa seukuran itu, jumlahnya sekian ribu pohon, silahkan minta berapa, telepon saya, tak sambungan ke pabrik, tak beli nih wis, ndak apa-apa. Jadi buat sampean yang bingung yang balsa merah, balsa putih, silahkan datang ke sini, ayo. Namanya bibitnya sama, Ochroma pyramidale kok. Yang merah sama yang putih itu bukan dari kulitnya, bukan dari bibitnya, tapi dari kayunya. Nah, kayu ini nanti kalau sampean tebangnya terlalu tua, sekitar umur di atas 7 tahun, itu pasti dalamnya itu keluar galihnya udah tua, jadi kayu itu memerah karena tua. Nah, kayu yang merah karena tua itu bobotnya semakin berat. Nah, grade-nya untuk grade itu turun, harganya turun. Nah, balsa itu yang dicari itu yang ringan. Yang ringan maksudnya ringan yang muda. Yang merah maksudnya yang muda. Kalau terlalu tua, dia kayunya keluar galihnya, intinya kayak di sono, mahoni, jati, itu kan yang dicari yang hitam, yang galihnya tengah. Nah, ini ndak, ini kalau tua ini nanti merah ini kayunya. Jadi semua balsa itu kalau dia dipotong terlalu tua nanti jadi merah. Karena apa? Karena terlalu tua, grade-nya turun. Nah, sampean kalau nanam balsa itu usahakan potongnya itu maksimal 5 tahun. 5 tahun insya Allah itu kayunya masih ringan, masih muda. Jadi jangan terlalu tua. Nah, yang disebut merah itu ya itu kayunya, bukan dari kulitnya, itu bukan. Inti kayunya kalau terlalu tua sampean panennya, pohonnya tua itu jadi merah. Begitu loh sobat-sobat yang bingung, yang dari kemarin bingung. Nah, ayo taruhan, kalau sampean beli biji dari orang yang bilang balsa putih, sampean tabur, pasti 30-40% pasti ada yang merah. Tidak bisa tidak, pasti ada yang merah bibitnya. Bibit loh ya, bukan kayunya loh. Kalau bibitnya merah itu wajar karena ada bulunya. Tapi nanti ya hijau seperti ini gitu loh. Nah, ayo, kecuali kalau sampean beli dari dia memang bisa hijau semua, nggak ada yang merah, baru itu simsalabim, abragadabra, akhirnya gubrak nanti. Yuk kita jalan ke sana. Nah, ini karena rumah saya di lereng Semeru yang sebelah sini, daerah Wajak, rumah saya itu Wajak Malang Kabupaten. Saya di lereng Semeru yang sebelah sini itu Semeru erupsi, dulur.
Saudara, mohon doanya semoga erupsinya cepat selesai dan kita nggak terdampak. Karena erupsi Semeru itu yang sekarang itu jatuhnya ke Lumajang. Karena gunung ini kan tiga kabupaten, Lumajang, Malang, Pasuruan. Nah ini Probolinggo juga. Ini airnya di sini. Itu yang kita ngemeng-ngemeng tadi di sana. Ini kebunnya di sini. Yuk, jalan ke kebun. Nah, kebun ini saya siapkan memang untuk mengantisipasi kebingungan sampean yang mulai kemarin bingung yang merah sama yang putih. Nah, ini saya pilih yang merah semua, tak pilih yang kulitnya merah semua kemarin. Saya tanam. Ini saya tanam sengaja saya tanam kemarau. Saya tanam waktu kemarau. Nah, kalau sampean lihat, ini saya tanam bulan 7. Bulan 7 video ini sekarang saya upload bulan 12 minggu pertama. Jadi sekitar berapa? 4 bulan ya kan. Kalau 5 bulan nggak ada karena masih minggu pertama. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5. Ya. Ini. Nih, kalau sampean punya yang seperti ini, mau sampean kontrakkan, sampean jual ke kita beli. Tapi kita potongnya 4 tahun lagi. Tanda tangan. Silahkan kalau sampean tidak sabar. Seperti ini. Nah, ya kan? Tuh. Udah, buat sampean jangan bingung. Bibit yang merah, bibit yang putih sama aja. Wong bijinya satu jenis kok. Wong bijinya satu sumber, satu kantong sama. Namanya sama, Ochroma pyramidale. Nah. Nih. Ayo. Nah, ini 4 bulan nih. 4 bulan. Silahkan kalau mau cari, buat sampean yang cari, Mas, saya jualnya kemana ya? Tak kasih nomornya orang di Cina langsung. Namanya Bapak Thomas. Bapak Thomas itu dari Guangzhou, Cina. Dia bingung cari balsa. Dia telepon saya, sebulan dia minta 16 kontainer. Ya kan? Untuk ke Cina. Kalau sampean siap suplai 16 kontainer per bulan, silahkan, tak kasih kontaknya. Kita berbagi. Karena saya sendiri nggak mungkin saya bisa ngirimi beliau, karena saya fokusnya di pembibitan sementara ini. Nah, saya juga bukan orang kaya yang punya kebun banyak. Nih, tak kasih nomornya nanti. Kalau sampean butuh bibit, telepon saya, WA saya. Kalau mau ada yang ditanyakan, WA saya di bawah itu ada. Memang kalau sampean mau apa, pengen kenal yang bukan makelar, yang pembeli langsung, tak kasih nomornya di Cina ada orangnya, telepon saya. 16 kontainer per bulan kalau bisa. Itu kontraknya kalau mau kalian itu 15 tahun kalau nggak salah, 15 tahun. Nah, jadi kalau kalian tanam sekarang, 4 tahun lagi panen, 4 tahun lagi panen, insya Allah kalian panen 4 kali itu loh. Kontrak kalian itu sekali kontrak itu. Nah, seperti itu. Ini enggak di rumah ini, Wong. Loh, banyak suketnya ini. Udah, apa lagi? Tadi tak jelasin lagi sing balsa merah sama putih. Cik bingung kamu. Ya. Cik bingung lagi. Cik bingung kebangetan wong kamu itu. Lawang tinggal makan, tinggal ngemplok, tinggal nanem, tinggal panen, kok sik bingung yang merah sama yang putih ini loh. Contohnya ini loh. Balsamu nanti sing kamu tanam itu ya. Ini mahoni, ini contoh wong, ini bekasnya mahoni dibongkar ini. Karena kesuwen wis, mahoni itu kesuwen. Suwen andure wis harganya ya segitu, maklari akeh wis repot. Gini. Ini
nanti balsamu itu kalau terlalu tua itu seperti ini. Nah ini loh, ini inti batang yang menua, ini disebut galih. Nah galihnya ini merah seperti ini nanti, seperti ini contoh. Tapi kalau kamu tahu potong usia 5 tahun ke bawah, nggak sampai 5 tahun ke atas, nanti akan putih, nggak sampai keluar galih. Nah balsa sendiri itu diambil yang ringan, grade kayunya bukan dari lingkar ya, bukan dari diameter ya, meskipun diameter mempengaruhi harga ya kan, tapi grade ekspor itu dia itu dari bobot kayu. Beratnya kalau yang ringan itu klasifikasinya ada 3. Yang ringan, yang medium, yang heavy. Heavy itu berat. Nah yang paling ringan ini, yang muda, yang ringan, yang bagus itu masuknya grade yang terbaik. Tapi dari grade kayu itu nanti yang nanggung itu ya siapa? Yang nanggung ya yang pemotong, pemborongnya, bukan kalian. Nah mereka. Seperti ini mahoni kan, mahoni ini. Ini nanti ini kan merah yang sini. Nah yang sini putih. Ini karena basah wong, nggak kelihatan sih. Sini ini tadi sama wis. Nah di sini nanti ada intinya itu yang merah kalau terlalu tua. Seperti itu. Wis, aku wis capek jelasin ke kalian. Buat kalian yang mau mengikuti silahkan, yang mau nggak mengikuti ya silahkan. Tapi meskipun balsamu bibitmu merah, bibitmu putih, nanti tak beli ya. Tak beli ya, wong kayunya sama aja, Ochroma pyramidale. Kecuali kalau kamu nanam bibit cabai jadinya mbok aku nih mas tak jual ini, kamu tanam bibit cabai kan mbok jual kok akokno ke aku balsa ya, itu kamu tak iles-iles kamu. Ya nggak mungkin kalau kamu nanam kelapa ini ya, bijinya kelapa ini sama, akhirnya besarnya tumbuhnya kelapa sawit, nggak mungkin. Dah itu aja. Kalau kalian butuh bibit dan lain-lain mau konsultasi silahkan telepon saya, di deskripsi ada nomor saya, WA boleh, monggo. Udah sekian. Doakan sahabat-sahabat yang di Semeru lekas pulih dan kita lekas hidup tentram ya. Gunung meletus itu bukan suatu musibah, benar-benar musibah, tapi juga membawa rezeki. Rezeki apa? Rezeki dia keluar vulkanik, dia bisa menyuburkan tanah dan materialnya buat bangun rumah dan bangun proyek pemerintah, bangun jalan tol dan lain-lain ya wis. Buat kalian yang pengen main ke sini, alamatnya ada di Google Map. Nanti di deskripsi tak kasih alamatnya, silahkan ya toh. Oh kampung wong, desaku wong, bukan kota, kampung. Satu lagi buat kalian yang pengen tahu jual kemana kayunya, tak kasih nomornya, orang Cina langsung mbok hubungi ya, itu tanpa maklar. Kalau kalian langsung bisa punya izin usaha dan untuk ekspor ke sana silahkan ekspor. Insya Allah nanti tak kasih WA saya ya, nggak ada yang saya tutup-tutupi di sini ya. Udah, buat kalian yang beragama muslim jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan selalu bersyukur. Jangan sampai lupa tujuan hidup kita di dunia ini apa, untuk beribadah, untuk kembali kepada Allah ya kan. Dah di dunia iki mek diluk wong yo nyambut gawe yo ibadah, ya kerja ya beribadah. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.